Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraba wa hina man zahabadullah sya'alahu tawarraka ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwah sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhah wa Sa'din wa Sa'idin wa Abdurrahman ibn Aufin wa usulihim wa furuhihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pejuang-pejuang agama, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kitab Durratun Nasihin. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada kitab yang kita baca, dan semoga kelak kita semua bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada setiap pertemuan. Sebelumnya mau tanya kepada kalian semua, gimana kabar hari ini? Sehat ya? Kalau ada yang sakit bilang, kalau ada yang punya masalah bilang. Baik, malam tadi kita sampai di mana tadi? Sampai mana malam tadi? Makasih Mang Pan, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan jadi petunjuk, linnas bagi semua manusia. Wa bayyinatin jeung pirang-pirang pertela, minal huda tina pituduh, wal furqan jeung misahkeun antara hak dan batil atau pembeda. Bahwa Al-Quran ini sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hudan. Hudan itu artinya petunjuk, karena sesungguhnya manusia itu dalam kegelapan, dalam kebimbangan, dalam kebingungan, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil.
Dengan Al-Quran kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Halun eta jadi hal minal Qur'ani tina lafad Al-Qur'an, ayat tegasna ungzila diturunkan Al-Qur'an fihi dina bulan Ramadan, wa huwa jeung eta Qur'an hidayatu eta pituduh, hidayatullah pituduh Allah linnasi pikeun jalma-jalma bi'ijajihi kalawan ngapaskeun ana Qur'an, wa ayatun jeung pirang-pirang ayat, wa idhatun pirang-pirang nu pertela fima tina perkara yahdi anu nuduhkeun ilal haqqi kana hak wa yufarriqu jeung anu misahkeun bainahu di antara hak wa bainal batil jeung antara batil bima kalawan perkara fihi anu tetep minal hikami pirang-pirang hukum, pirang-pirang hikmah, wal ahkami jeung pirang-pirang hukum, qadi nutur kana katerangan Baydawi, Syekh Qadi Baydawi. Ruwiya diriwayatkeun an Abi Hurairah ti sahabat Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Kita mengenal salah satu hadisnya yang sahih, riwayat hadis yang sahih yang mu'tamad, di antaranya adalah Abi Hurairah. Ada yang tahu siapa nama asli Abi Hurairah? Ada yang tahu enggak? Kalau tidak ada yang tahu, sama juga pohadei. Kamu cari aja referensinya. Disebut Abu Hurairah atau Abi Hurairah karena sahabat ini gemar sekali memelihara kucing. Hurairah itu dari hirun, artinya kucing. Siapa di antara kalian yang suka dengan binatang yang namanya kucing? Biasanya kaum perempuan. Tidak sedikit dari laki-laki juga yang mencintai binatang, mencintai kucing. Dan kucing ini termasuk salah satu binatang peliharaan Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kalian mangihan kucing, menemukan kucing di jalan dimanapun, kasihan ini kehujanan, apalagi masih bayi gitu ya, jangan sungkan, ambil bawa ke rumah pelihara. Kalau sudah gede, dia mau tinggal di rumah kita silahkan, mau pergi mencari orang tuanya biarin aja. Karena ada satu riwayat dalam hadis, ada seorang wanita pekerjanya, profesinya itu PSK. Tahu PSK, Mang Adul? Mana Adul? PSK itu Mang Hamdan, pekerja seks komersil. Orang mencari makan itu dengan berbagai cara. Ada yang haram, ada juga yang halal. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi presiden sampai jadi seorang pengamen. Selama pekerjaan itu halal dan menghasilkan apa? Cuan. Nah, ini bahasa milenial, cuan.
Kita nggak usah gengsi, nggak usah era. Allah lebih mencintai orang yang bekerja kasar, seperti pemulung sampah, apalagi yang kerjanya kotor-kotoran, tapi menghasilkan cuan yang halal, itu lebih baik di hadapan Allah ketimbang dua orang. Satu, Allah membenci orang yang meminta-minta, padahal dia diberi badan yang sehat, diberi tangan yang kuat, kaki yang kuat, pikirannya masih normal, kerjanya minta. Nah, usahakan jauhi, jangan seperti itu. Yang kedua, orang yang mengambil sampah atau botol bekas atau pekerja kebersihan, mereka lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat yang diberikan fasilitas, tapi dia mengambil hak uang rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ceritanya ada satu PSK, seorang PSK, pekerja cek komersil. Jelas kehidupan dia glamor di kafe, di mana deh, diskotik, katanya diskotik sih di sisi kota saeutik ya. Begitu dia meninggal dunia, Allah memanggil itu PSK, wahai kamu yang di dunia tukang PSK, silahkan kamu masuk ke surganyaku. Ini PSK ngahuleng guys, kaget dia, ya Allah, amal apa yang menyebabkan saya bisa menempati surga yang begitu mahal dan indah? Sementara di dunia saya jarang ngaji, saya jarang sholat, saya jarang beribadah. Apa kata Allah? Kamu ingat gak? Dulu waktu kamu pulang kerja, bahasanya nih, waktu itu turun hujan ngegebret sekali, di pinggir jalan digorong-gorong ada anak kucing yang kedinginan, kelaparan karena ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kemudian kamu tolong, kamu kasih makan, kamu mandikan dia, kamu urus, kamu rawat sampai dia sehat kembali, bahkan dia hidup normal. Amal itulah yang menyebabkan engkau bisa masuk surga. Jadi hanya dengan menolong anak kucing yang mau mati karena kelaparan dan kedinginan, wanita pekerja seks komersial ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi jangan dijadikan dalil. Misal ada kata aroma muda oge nulungan ucing, wah yang ke surga mah salat henteu, ngaji henteu, kainung bapa belegu, ka guru culangung. Maksud hadis ini betapa murah rahman rahimnya Allah, maksudnya ke sana. Bukan berarti dia tidak melewati proses hisab, dihisab dulu. Semua yang seperti ada satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga kata Nabi, semua, kulluhum. Tapi prosesnya tidak sama. Ari nu sok ibadah mah masukna tereh, da hisabanana enteng. Sok salat mang, osok. Sok puasa mang, osok. Sok sedekah, kadang-kadang. Sok ngaji, ya di pasaran mah miluan. Nya geus ka surga. Amalna enteng. Ketika ditanya umat saha? Umat Nabi Muhammad, sok salat. Ya paling lebaran lah. Setahun sekali daerah batur ke masjid urang henteu. Oke, hiji tah. Sok puasa. Ya di palebah buka bersama mah miluan. Halus. Sok sedekah. Ya lamun aya titipan mah dibikeun. Oke, kamu bakal masuk surga, tapi dihisab heula.
disiksa heula sesuai dengan amal seperti baju yang kita pakai buat ngaji sama baju yang kita pakai buat kerja. Ari nu paragi ngaji mah cukup dibilas, dijemur, bisa langsung dipakai karena kadar kotornya itu nggak seberapa. Beda jeung baju pakaian anu kurang dipakai kerja, pakai macul, pakai ngoret. Ini nggak bisa langsung kita pakai, dijemur lagi, dicecek, digilas lagi ke sukunya, terus dibobot-bobot, digebot-gebot gitu supaya kotorannya habis, hilang. Belum dijemur tuh, disetrika, di laundry segala macam. Jadi ketika mendengar riwayat atau ada hadis, kita jangan mengambil kesimpulan tapi harus diperbandingkan, ada perbandingan ilmunya dulu. Makanya perlu ngaji tafsir supaya kita tahu asbabnya ini bagaimana tadinya, asbabnya gitu. Al-Quran sebagai pembeda yang hak dan yang batil diturunkannya pada bulan Ramadan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi tidak langsung 30 juz gejret, tidak. Nabi butuhnya apa nih? Karena Nabi berdakwah di tengah-tengah kelompok orang Quraisy, orang Yahudi, Jazirah Arab. Semenanjung Arab itu kan datarannya panas. Jadi lingkungan satu tempat itu akan mempengaruhi karakter orang yang tinggal di situ. Orang yang tinggal di gunung karakternya tidak sama dengan orang yang tinggal di pantai laut. Gak sama. Kalau orang yang di pegunungan seperti kita di kaki-kaki gunung, bahasanya halus, kan? Ya lemah lembut lah. Beda dengan orang yang tinggal di pantai. Karena situasinya panas, mereka biasa mencari nafkah ke tengah lautan, sehingga suaranya pun cenderung lebih keras, lebih gogorowokan. Orang Parung Kuda logatna teu sarua jeung orang Pelabuhan Ratu. Orang Parung Kuda, orang Cisaat, Sukabumi Utara itu nggak sama dengan Sukabumi Selatan. Kalau Sukabumi Utara dari mulai Pelabuhan Ratu ke sini, Warung Kiara, Parung Kuda, Cibadak, Cicurug, Cisaat, Cidahu segala macam, bahasanya mohon leres, insyaallah mangga. Tapi kalau kamu main ke Pelabuhan Ratu, di mana nyi? Mulai intonasinya keras. Karena wilayahnya kalau tidak keras, suaranya tidak terdengar. Kasapu ku suara ombak. Kamu kajampang. Kamana wae yo teh. Logatnya begitu. Logatnya. Kok bisa begitu? Kan asli turunan Jampang. Lahir di Jampang, Rancaluntung, Ciwaru, Cimas. 8 bulan di sana. Kemudian di Cisaat, lamanya di Cisaat, baru pindah ke sini begitu. Jadi dialek bahasa dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana dengan semenanjung Arab? Masya Allah, gurun pasir, bayangin, gurun pasir, gunung batu. Jadi orang Arab itu satu, mereka paling mudah mengucapkan sumpah. Padahal kita ngaji sama guru bahwa sumpah itu termasuk huruf qasam, huruf yang dilarang. Penting-penting teh mah entong nyebut sumpah tiluan ngariung darah anu hitut. Karena saking mung dituduh sampai mengeluarkan sumpah. Manehnya demi Allah nage. Jangan tuh kudu make sumpah teu mah henteu we. Cek urang teh henteu, urang mah teu hitut, teu percaya amuan eta sok ka tukang najis cek nu saja. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu kalau kita tanya, Syekh,
halas to'am, udah makan, curang teh halas teh geus, udah makan, dia bilang wallah sudah, demi Allah sudah. Nyebut geus oge maka demi Allah. Itu sekarang yang sudah punya peradaban. Bagaimana ketika sebelum Nabi lahir ke dunia? Masya Allah mereka itu. Makanya salah satu budaya orang Arab itu ketika berperang, jadi yang disebut bangsa Arab atau orang gagah atau sultan waktu itu bukan yang paling kaya di Arab itu dulu. Kan aya nama nu disebut sultan teh nu imahna gede, mobilna banyak, duitna banyak gitu kan, nu istrina banyak, baru disebut sultan. Orang Arab itu dikatakan orang hebat, orang sultan kalau berperang dia menggunakan syair. Coba aja lihat di film-film Sayyidina Umar bin Khattab atau film Zulfikar atau film dulu itu bulan Ramadan ada film dokumenter ya, dokumenter tentang peperangan, perang Badar, perang Tabuk. Jadi orang Arab itu sebelum menghuluskan pedang ke musuh, dia mengeluarkan syair. Wahai orang Quraisy, demi Allah tidak ada bangsa yang hebat kecuali bangsa Arab. Jadi bersyair heula gitu. Lamun diurang di Indonesia kata makman teh katanya batur geus siap ku bedil anu nyokel bandring. Urang Belanda geus make tank siap yo. Orang Indonesia make syair nararangtung. Wahai para penjajah, kamu jangan coba-coba menduduki negeri tercinta. Bedil manten berenang. Teu cocok di urang mah da tiis daerahna. Di Arab panas. Kemarin waktu AA umroh bulan September berkesempatan bisa ziarah ke Badar. Mudah-mudahan kalian satu saat Allah nasibkan bisa berangkat. Teh? Kucing? Apakah itu pekerjaan si Oren? Si Oyen biasanya yang suka bikin masalah. Kalau si bulu hiris coba lihat tuh. Aduh, tenang. Keur mandi. Hei. Duh, hare-hare duh. Sombong. Kalau si Oyen tadi di sini dia ulin ke sana. Mudah-mudahan satu saat Allah nasibkan kalian bisa berangkat umroh ataupun haji dan bisa berkesempatan ziarah ke Badar. Kemarin waktu ke Badar, Masya Allah nangis di sana. Bukan cuma sih, hampir jamaah semua nangis yang tahu riwayat tentang Badar. Jadi Gunung Badar itu, oh itu pelakunya tuh. Bukan gunung seperti di kita ya, datar gitu indah, rimbun, ada sungai, tumbuh-tumbuhan, ada macan. Di sana itu enggak, gurun pasir. Panasnya guys 45 derajat Celcius. Itu kalau kamu naruh telur di pasir bisa matang itu saking panasnya. Allahu Akbar. Sebelum ke Badar, AA singgah dengan jamaah di sumur, namanya sumur, wallahu a'lam, maaf kalau salah, namanya sumur Bahiroh kalau nggak salah. Nanti cari aja di searching di Google. Sumur itu dulunya beracun. Beracun. Suatu saat Nabi dengan umat muslim berjumlah berapa orang? Waktu perang Badar? 300. Oh sate. Hai. 300 orang. Para kaum muslimin, para prajurit haus. Kata Nabi, kalian haus? Iya ya Rasulullah, kami harus minum dulu sebelum bertempur agar kami punya kekuatan. Baik, tenang. Ada satu sumur. Begitu mau diminum, penduduk di situ ngasih tahu, jangan diminum, ini sumur beracun. Kata Nabi, oh begitu ya. Baik, saya berdoa. Nabi berdoa, diaminkan oleh para sahabat. Ya Allah, jadikan ini sumur menjadi sumur tawar.
Jadikan asalnya beracun menjadi sumur yang bermanfaat. Nabi meminumnya, diikuti oleh para sahabat. Sampai hari ini sumur itu bisa diminum. Sampai hari ini. Bahkan kemarin AA sama si AA Alwi itu bawa kompan. Masuk ke sana, ambil airnya. Alhamdulillah teka bagian. Karena yang mau ratusan itu susah sekali. Si AA sampai seseleke. Walaupun susah nggak bisa ya. Tapi insya Allah nanti tahun depan lah. Namanya sumur Bahira. Dari situ ke Badar kurang lebih 5 kilo. Berarti dari sini ke Pamuruyan Cibadak kurang lebih 5 kilo. Nabi berjalan dengan para sahabat. Allahu Akbar. Di situ umat Islam dibantu oleh Allah dengan menurunkan ribuan para malaikat, 300 melawan 3.000. Alhamdulillah, perang Badar menjadi perang yang sangat luar biasa teh. Naon bahasa modern teh? Herbivora lain. Cetar, amazing, luar, karena jumlah lawan yang tidak dengan pertolongan Allah umat muslim bisa menang. Maka terkenal ada sholawat Badar. Kita baca bil barokah dengan sholawat Badar. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Badar. Salatullah salamullah ala Taha salatullah salamullah ala yasin habibillah awasalna bismillah wa bilhadi rasulillah tawassalna bismillah wa bilhadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu. Oke. Ruwiya diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhoi kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Hurairah, annahu, sesungguhnya Abu Hurairah qala berkata alaihi salatu wassalam, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rogoma hina anfu irung di awak rajulun hiji lalaki ay tegasna lahiqahu eta lalaki dulun kahinaan wa haqaratun tegasna kahinaan. Dukirtu anu disebut ku kaula ingdahu di deketan eta rajul
walam yusolli bari teu maca sholawat alayya ka kaula. Jadi terhina gitulah, irungna di awak. Jadi irung ieu teh maksudna lain irung nu hina, lain pada pesek lain. Jadi irung di dieu teh maksudna mah ka hiji lalaki ngan digambarkeun diwakilan bahasa eta lalaki teh ku irung. Cara seperti kieu. Contohna ya Allah eta irungna meni ganteng. Aya teh irung ganteng. Wah anu ganteng mah wajah. Ngan ku sabab irungna anu menonjol, anu mancung sehinggakeun si wajahna teh jadi kasep, jadi kabawa gitu maksudna. Ya Allah, bibirnya mini seksi, masya Allah, berarti menandakan bahwa orang itu gelis, orang itu cuma diwakilan ku satu anggota badan. Teu mungkin dibaca kabeh. Ya Allah, eta irungna, eta culina, eta bibirna, bibir berem-berem, jangan kotok sih tuh. Jadi diwakilan seperti contohnya, ya Allah, Mang Ajis godegna, kan gitu. Jadi si godeg eta teh mewakili ketampanan wajah Mang Ajis. Ya Allah, Mang Hamdan kumisna ipis misalkan. Tah jadi irung di dieu teh maksudna mah sangat hina atau terhina hiji lalaki anu mana eta lalaki teh diuk tapi teu daek maca sholawat. Untung urang bieu maca naon? Maca sholawat. Waragoma jeung hinaan pun hiji irung rajul lalaki ingdahu anu tetep di eta rajul abawahu ari dua indung rajul au ahadu atawa salah sahijina huma abawahu bapa atawa indungna palam ya'mal teu migawe rajul pihakihima dina hak indung bapana amalan kana amal yadhulu anu asub bisababihi eta rajul sabab amalna jannah ka surga. Waragoma jeung hinaan pun irungna rajul hiji lalaki ingdahu anu tetep eta rajul abawahu dua indung bapana au ahadu atawa salah sahijina huma dinung bapana palam yamal teu migawe rajul kana hakna nu jadi indung bapana tegesna amalan kana amal ya dahulu anu ngasupkeun bisa babihil jannata kana surga. Jadi hiji lalaki hina hiji lalaki anu teu nyieun amal pikeun nu jadi indung bapana imma aya keneh wa imma geus maot. Lamun aya keneh berarti orang wajib ngabakti kanu jadi indung bapa. Lamun teu aya wajib urang ngabakti ngan carana beda. Ari keur aya keneh mah urang init ngaji bebeja bapa umi teteh nyuhunkeun ridona teteh bade ngaos hoyong kenging ilmu anu manfaat ceuk indung bapa teh jung geulis didoakeun. Peperieun bapa teu bisa ngaji atuh maneh sing boga ilmu. Peperieun bapa teu sakola atuh cing maneh sing jadi sarnaja. Ya gitu, tenang sing jadi sarjana. Kumaha lamun tos teu aya tatkala nanti kedua orang tua sudah meninggal dunia teruslah berbuat baik untuk mereka. Bagaimana urang boga bilik saha nu nyaho engke Mang Beye, Mang Empan ditakdirkeun ku Allah beunghar loba duitna ceuk Mang Beye teh hayang nyieun musola ngan eta musola teh dingaranan ku ngaran indung bapa. Tah berarti eta amalna teh jang saha
jang inung bapa cara seperti AA kan di jero bumi aya musolanya paragi salat dingaranan ku AA teh musola An-Nurliyah eta An-Nurliyah teh ngaran nini AA ngaran nini eta teh namina Umi Nurliyah sebab eta Umi teh anu ngasuh anu ngagedekeun anu ngurus AA matak dingaranan musola An-Nurliyah. Ya Allah, selama tempat ini dipakai sujud, selama tempat ini dipakai ibadah, maka pahalanya untuk almarhumah Umi Nurliyah. Gitu engke boga duit nyeun majelis ngaranan ku ngaran bapa, ngaranan ku ngaran inung, ngaranan ku ngaran guru supaya si amalna selama tempat itu dipakai ibadah maka selama itu pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang kita cintai sebagai bukti bakti kita kepada kedua orang tua. Waragama jeung hinaan pun irung rajulin hiji lalaki dakhala anu asup alaihi kata rajul Ramadana bulan Ramadan wa tamma jeung tamat Ramadan bulan Ramadan qabla dina samemeh ayyub farolahu dihampura ka eta rajul hina hiji lalaki di mana datang bulan Ramadan nikah beres tamat watama nepi ka tamat bulan Ramadan qabla sedangkeun eta lalaki can meunang panghampura ti Gusti batur puasa manehna henteu batur taraweh manehna batur tadarus manehna batur pasaran manehna ente beak bulan Ramadan maka eta teh hina mungguh Allah subhanahu lianna karena sesungguhnya atau sainyana Ramadan bulan Ramadan syahru rahmatin eta bulan rahmat wa magfiratin panghampura minallah ti Gusti Allah pa illam maka lamun apa ilam yugfar lahu lamun dihampura eta jalma pihi dina bulan Ramadan bahwa eta jalma magbunun eta anu rugi lamun teu dihampura. Jadi Ramadan teh ku Allah dijieun 3 fase. Berapa? 1 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pertama itu fase rahmat. Tayana orang hari kabaraha kalima kagenep kita masih dalam fase rahmat 10 hari pertama itu fase rahmat kemudian dari 10 ke 20 atau 10 kedua bulan Ramadan namanya magfirah ampunan dari 20 ke 30 atau 10 ke 3 bulan Ramadan itu itkun minan nar dibebaskan dari api neraka alhamdulillah. Nanti untuk 10 hari kedua atau dari tanggal 10 ke sana mungkin AA banyak keluar karena undangan ceramah untuk buka bersama sudah banyak. Yang kedua nanti hari Kamis malam hari Rabu malam Kamis yang akan datang juga mau ke Cikampek, mau ke kediaman paman guru AA Kiai Haji Asep Mubarok. Ada acara di sana buka bersama sekaligus ceramah nanti malam Kamis ke Cikampek. Jadi kamu tetap ngaji di sini. Nanti kalaupun tidak ada, nanti kasih tugas ke siapa untuk mengisi pada taraweh kajian Doratun Nasihin. Hari Kamisnya nanti sore ada acara buka bersama
santri MU juga para guru ngaji di MU. Hari Kamis nanti kita bukbek ya, bukbek. Sama itu juga akan ada tamu nanti. Ini apa, jamaah AA, jamaah umroh dari peta pelayan tamu Allah nanti ke sini. Insya Allah nanti Ibu Dewan yang dari Tangerang mudah-mudahan bisa hadir nanti ke sini. Yang kemarin kita minta doa sama Bos Aris nanti insya Allah. Zubdatul Wa'idin, nutur kana keterangan kitab Zubdatul Wa'idin. Waruwiya, dan diriwayatkan anhu tikang jeng Nabi alaihi salatu wassalam, rahmat dan keselamatan untuk kekasih alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sopo wong, man sahajal masola anu maca solawat alaya kakaula yaumal jum'ati dina poe jumaah mi'ata marrotin kalawan 100 balikan jaa bakal datang etaman yaumal qiyamah dina poe kiamah wa ma'ahu jeung tetep etaman nur cahaya lau kusima lamun dibagikeun dzalikan nur eta cahaya bainal khalaiki di antara pirang-pirang makhluk kullihim tegasna kabeh khaliq kabeh khalaik kabeh makhluk lawasiahum maka tangtu ngalegaan eta nur ka eta khalaik. Rawahu Zubdatul Wa'idin, nutur keterangan kitab Zubdatul Wa'idin. Tuh saha jalma, siapa orang yang membaca sholawat pada hari Jadi edisi khusus. Oh, kenan paremnya. Edisi khusus. Edisi khusus siapa orang yang membaca sholawat pada hari Jumat. Apalagi yang lahirnya hari Jumat. Waduh, siapa di antara kalian yang lahirnya malam Jumat atau hari Jumat? Ada nggak? Oh, Masya Allah. Sama. Pagi, siang, sore, malam? Malam Jumat? Malam Sabtu? Malam? Tengah malam ya. Ya maksudnya kebetulan sama dengan AA. AA lahirnya hari Kamis malam Jumat jam 2 peting tanggal 27 Rajab, itu bulan hijriahnya. 27 Rajab Kamis malam Jumat tengah peting cenah mah hujan angin teuing teu nyaho pokona mah malam Jumat lahirlah seorang bayi mungil yang sangat lucu menggemaskan. Karena waktu itu katanya gemoy. Dikasih nama pertama punya nama Muhammad Faruk Zailani. Jadi nama yang pertama Faruk Zailani. Karena geringan mungkin namanya berat teuing ya. Geringan cenah. Wah, bahkan dalam riwayat menurut almarhumah Umi Aan, jadi dari usia 0 tahun sampai usia 6 tahun itu atuh nggak normal, sakit-sakitan terus, cacingan. Ya, jadi cacingan itu karena gejala faktor makanan yang kurang bersih. Epan ari orok maninya budak menaon we gitunya di dahar, itu ucing asupkeun meureunna disangkana coklatnya. Men jangan, padahal mah diucing gitu ya. Karena ya maaf ya, karena kondisi di Jampang masih banyak di tempat itu apa, tanya Mang Ajis yang sudah ke sana. Jadi aku ayeuna oge si buruan teh masih banyak pasir. Komode baheula tahun 88 lahir 27 September 88 bertepatan 27 Rajab Kamis malam Jumat, dan tanggal lahirnya cukup istimewa 27, 2 jeung 7 kan 9 itu angka tertinggi.
malam Jumat deh. Wah, malam Jumatnya Kliwon deh. 27 Rajab deh. Wah, Masya Allah. Ini cikal bakal calon orang terkenal. Ya benar, kenyataan gitu. Alhamdulillah. Dari tanggal lahirnya aja udah kelihatan. Jadi ada sakit-sakitan di ubar-aber. Tahu di ubar-aber nggak? Di ubar-aber teh ditamaan, dibawa ka ditu ka dieu kok supaya ibu dak teh cang. Bahkan istimewanya, bukan istimewa ya, ini kembali kepada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia 8 bulan itu kan Aa pisah sama ibu. Aa diasuh oleh nenek, oleh Umi almarhumah. Jadi Umi itu waktu itu usianya sudah masa bukan produksi lagi. Artinya cisusunya sudah kering. Sudah kering air susunya itu. Tapi dengan kekuasaan Allah, ketika datang bayi ini Faruk Jailani, itu cai susu mendadak apa? Jadi juuh, jadi subur. Masya Allah. Itu banyak riwayat seperti Siti Hajar. Kan dia hamil usia 50 tahun. Siti Hajar itu. Siti Hajar hamil usia 50. Ketika menikah dengan Nabi Ibrahim, karena tidak punya keturunan, Nabi Ibrahim menikah lagi. Maksudnya supaya punya keturun. Tungtung nama tinu kolot hamil, tinu ngora lahirlah dua nabi. Satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Jadi antara Ismail dan Ishak ini saudara satu bapak, dan lahirnya pun berbarengan karena hampir berbarengan lah. Siti Hajar berlari-lari ke sana dan ke lari-lari di mana? Antara sofa dan, karena waktu itu air susunya tidak keluar 50 tahun. Terus mendekati ke nenek-nenek gitulah. Kalau usia kamu, itu mah lagi banyak-banyaknya cai susu itu. Lagi wow gitulah. Lagi subuh ya. Kalau kata Ustaz Asbes lagi subuh ya. 50 tahun karena cai susu teu caian, akhirnya Siti Hajar nyari air untuk diminumkan ke bayi Ismail alaihi berongbong kaditu, berongbong kadieu nyari air. Perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Di daratan kering, di urang cai loba. Di urang mah di ditu cai di dia, di tengah-tengah lautan cai oge lah. Di Arab, di Saudi Arabia nggak ada sumur, nggak ada susukan kayak di urang, nggak ada cai herang mengalir. Ketika Ismail masih kecil, mungil Siti Hajar lari-lari ke sana dan kemari mencari air jam-jam ngaranna masih kena air weh. Ini riwayat sejarah munculnya air jam-jam. Tiba-tiba dari telapak kanan Ismail keluar air. Ini salah satu mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Keluar air dari inung suku lah, dari jari jemari Nabi Ismail. Wahai ma air. Apa kata Siti Hajar? Jam-jam. Itu dari kalimat jama, banyak. Jam kumpul. Kadang ngewe ke orang Indonesia, cai jam-jam. Robah bahasanya, bahasa aslinya jam-jam. Kan ngeslumrah jadi jam-jam. Gitu. Jadi jam-jam itu dari kalimat jama, banyak, kumpul gitu. Nah, ceritanya hidup dengan almarhumah, Allahumma gfir laha warhamha. Nah ceritanya usia 6 tahun dalam riwayat, karena sakitnya yang parah, yang luar biasa, sehingga kesempatan untuk hidup itu, ya dulu kan belum ada dokter spesialis, belum ada rumah sakit kayak sekarang. Baheula mah mahal ka mantri oge, mantri baheula mah disuntik cenah ka mantri. Ayo nah ke puskesmas gratis, ada obat generik. Dulu itu nggak ada yang gratis, semua bayar. Sekolah SD bayar, SMP SMA
Hari ini aja semua gratis, sekolah gratis, Kapukemas murah kan, 20.000 lah. Dan kadukun mahal. Kaditu dia ternyata dalam cerita, wallahu alam, Umi pernah berkata, jadi itu ceritanya sudah tidak tertolong, sudah tidak bernafas, wallahu alam. Dimandikan, dirurub pakai kain non, pergi mayit teh. Lain kain kapan? Naik ke mana boy atuh. Dirurub, kebat, samping kebat. Begitu mau dikafankan, mau dibungkus, tiba-tiba bangun. Teh, Umi lapar. Asup ke dapur makan. Itu kembali kepada ketetapan Allah, rahasia Allah. Jadi mungkin kalau menurut ilmu medis itu namanya berhentinya pernapasan dalam jangka panjang. Tapi kamu harus ingat, makanya kudu sakola ilmu sains kemudian dipadukan dengan ilmu agama, maka akan menemukan hasil yang istimewa. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dalam kitab bicara tentang bicara ruh. Jadi ketika si mayit diurusan, dimandian, kita ini seolah-olah ya belum sadar bahwa kita itu sudah Menurut ilmu kedokteran, ketika seseorang meninggal dunia, si ruhna keluar, darah berhenti, jantung berhenti, denyut nadi berhenti, peredaran darah, tapi ada yang belum berhenti. Nah, kamu harus tahu, ini ilmu medis. Selama 12 jam, ada yang belum berhenti di badan kita. Apa itu? Otak. Contoh. Tahu belut, orai? Nah, ketika ditek-tek sirahna, itu buntutnya kadang-kadang masih kekerjetan. Betul nggak? Karena sarafnya berarti masih berfungsi. Ya jadi ngaji sains deh. Ini ilmu luar biasa ya. Di pesantren saja mau dibahas ilmu sains. Begitupun dengan badan kita, jantung berhenti, peredaran darah berhenti, semua berhenti. Nadi berhenti, tapi otak masih berfungsi selama 12 jam. Dia melihat badannya dimandikan, dikafankan, segala macam itu ini. Kembali kepada takdir Allah. Kalau memang belum waktunya meninggal, irji'i ila rabbiki radiyatam, itu perintah fil amar, irji, kembali. Kalau Allah beren dibalikkan deui ruhna ate. Dan memang can maut. Dan secara jasad mah, secara dohir, napas sudah berhenti, nadi berhenti, jantung berhenti, tapi otak yang dahar, lapar, lompat ke dapur. Ya ini alhamdulillah sampai sekarang diberikan kesehatan. Makanya mah jarang sakit. Da geuring na baheula keur leutik pan lila. Ayo we geuring. Ya kemana-mana itu. Mananya itu ka mana itu? Hadis. Jadi siapa yang membaca sholawat pada hari mi'ata marrah, sabaraha mi'ata marrah? 100. Oh loba geuning nu pono. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim.